Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di video sebelumnya kita sudah unboxing dan juga kita sudah bahas hasil foto dan videonya serta kupas apa aja fitur kamera yang ada di kamera depan dan belakang, dan di kesempatan kali kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini, Oppo Reno 4F. Menurut saya pribadi, kelebihan dan kekurangan suatu barang itu sangat penting sebelum kita membelinya. Karena apa? Karena supaya nggak salah pilih dan salah beli pastinya. Apalagi barang yang kita beli ini harganya jutaan. Dan untuk jangka panjang, bisa jadi 1 atau 2 tahun ke depan. Dan buat kalian yang pengen beli Reno 4F ini, kalian juga wajib tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Dan pastiin fitur yang kalian butuhin ada di sini, dan spesifikasi yang kalian inginkan juga ada di handphone ini, supaya lebih pas dan nggak ada kekurangan. Oke, inilah dia kelebihan dan kekurangan dari Oppo Reno 4F. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki bodi yang super slim dan ringan. Jadi Oppo Reno 4F ini memiliki ketebalan untuk bodinya itu cuma 7,48 mm dengan berat kurang lebih itu sekitar 160 gram, dan untuk layarnya sendiri dia memiliki layar sebesar 6,43 inch dengan resolusi Full HD+. Jadi ketika saya megang handphone ini, emang saya akuin ini cukup tipis untuk bagian bodinya. Jadi ketika dipegang itu cukup nyaman, cukup enak, apalagi dia ditambah dengan finishing yang matte seperti ini. Jadi ketika nggak pakai softcase sekalipun, handphone ini tetap enak dipegang dan nggak licin. Dan yang paling penting juga nggak gampang ninggalin sidik jari. Jadi walaupun dipegang satu tangan, tetap enjoy aja, tetap enak dan tetap nyaman. Dan ini salah satu yang saya suka dari handphone ini, cukup tipis ringan. Karena nggak sedikit juga nih handphone customer atau orang yang nyari handphone tuh nggak mau yang berat-berat. Yang penting enak dikantongin, enak dipegang. Kalau misalnya dikantongin juga nggak makan banyak space. Kelebihan yang kedua yaitu layar yang memanjakan mata dan sudah didukung dengan screen touch ID atau fingerprint in display. Jadi selain memiliki layar yang cukup gede 6,43 inch dengan resolusi Full HD+, Reno 4F ini juga sudah menggunakan layar Super AMOLED. Kalian pasti juga sudah pada tahu lah ya, salah satu kelebihan dari Super AMOLED itu yang pasti untuk warnanya itu lebih tajam, lebih jelas, dan warna hitamnya juga lebih pekat. Jadi ketika digunakan buat nonton video itu hasil gambarnya bahkan lebih bagus dan lebih enak di mata. Dan sedangkan dia di sini untuk sensor sidik jarinya atau fingerprint in display-nya itu cukup cepet banget nih, kurang lebih seperti ini. Kelebihan yang ketiga yaitu menggunakan tatanan kamera yang unik. Kenapa bisa dibilang unik? Karena pasti kalian juga udah pada tahu untuk tatanan kamera belakang dan depan dari Oppo Reno 4F ini terbilang unik, terutama untuk bagian kamera belakangnya. Dia di sini menggunakan kamera 4 lensa yang kurang lebih fungsinya itu ada kamera utama, kamera makro, wide angle, dan kamera bokeh. Dan dia disusul kotak seperti ini. Dan nggak sedikit juga orang yang bilang ini mirip banget dengan kameranya iPhone. Silahkan kalian nilai sendiri lah pokoknya. Kalau saya sih no comment ya. Dan untuk bagian kamera depannya dia di sini menggunakan dual punch hole yang terletak di bagian atas sebelah kiri. Dan ini walaupun dia di sini menggunakan dual punch hole, ini fungsinya itu untuk kamera utama 16 MP dan satu lagi itu untuk kamera bokehnya lebih optimal. Dan kalau untuk susunan kamera ini sih baliknya ke selera ya, nggak bisa dibilang kelebihan juga, pokoknya baliknya ke selera masing-masing. Tapi kalau versi saya menurut sesuai harga ya bisa dibilang tatanan kamera ini menjadi salah satu nilai jualnya. Jadi kalau misalnya pengen ala-ala iPhone, tutupin pakai casing aja, ini kelihatan banget untuk ala-ala iPhone-nya. Ini kelebihan yang keempat yaitu kamera yang serba cantik. Kenapa saya bilang serba cantik? Karena untuk kameranya ini hampir semua bagian itu ada cantiknya. Kamera depan ada cantiknya, kamera belakang ada cantiknya, mau bokeh ada cantiknya, bahkan buat video pun ada juga untuk cantiknya. Makanya saya bilang kameranya ini serba cantik. Dan untuk kamera belakangnya ini memiliki resolusi sebesar 48 MP untuk kamera utamanya, dan kamera selfie-nya itu sebesar 16 MP. Dan untuk bagian kamera ini saya juga sudah bahas di video yang sebelumnya. Untuk apa aja fungsinya, apa aja fiturnya saya juga sudah bahas di video sebelumnya, dan saya akan tinggalkan link di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik linknya buat kalian yang penasaran untuk hasil foto dan videonya itu seperti apa.
Itulah tadi 4 kelebihan dari Oppo Reno 4F, dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan dari handphone ini. Dan kekurangan yang pertama yaitu belum memiliki NFC. Yap, jadi Reno 4F ini belum memiliki NFC, bahkan Reno 4 yang di atasnya aja belum menggunakan NFC juga. Ya, walaupun tanda kutip NFC ini baliknya bagi sebagian orang penting, tapi bagi sebagian orang juga nggak begitu penting dan belum begitu menggunakan NFC. Tapi nggak sedikit juga orang yang menanyakan ketika beli handphone, Mas, ada NFC-nya atau enggak, ada NFC-nya atau enggak. Dan di Reno 4F ini kalau misalnya kalian yang butuh NFC itu kalian nggak menemukan fitur itu. Nah, jadi silahkan kalian nilai dan silahkan kalian tentukan juga sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Coba kalau misalnya untuk saingannya di Vivo yang sebelah tuh dia sudah menggunakan NFC, jadi agak disayangkan aja sih kenapa dia nggak menggunakan NFC. Nah, sedangkan untuk kekurangan yang kedua yaitu dia menggunakan fast charging yang masih 18 watt. Yap, untuk fast chargingnya di sini masih 18 watt dan bisa dibilang ini nggak begitu upgrade dari versi yang di bawahnya atau Oppo A92. Oppo A9 itu kan 18 watt, sedangkan Reno 4F ini juga masih menggunakan 18 watt dan baterainya ini cuma 4000. Sebenarnya nggak bisa dibilang lama juga, tapi agak disayangkan mengingat saingan beratnya nih ya, Vivo V20 series itu sudah menggunakan fast charging 33 watt, jauh di atasnya dia. Jadi kalau masalah ini silahkan kalian tentukan sendiri. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu memiliki kamera selfie sebesar 16 megapiksel atau kamera selfie-nya ini cuma 16 megapiksel. Nggak bisa dibilang jelek juga untuk hasil selfie-nya, bisa bilang kalau untuk cowok sih ini juga lebih dari cukup, tapi ini cuman masalah angka aja sih sebenarnya, karena mengingat saingannya di seri sebelah ya, di Vivo series itu untuk kamera selfie-nya itu sudah menggunakan kamera selfie 32 megapiksel, sedangkan ini masih menggunakan 16 megapiksel. Cuman tetap ya, baliknya sih ini cuman masalah angka, cuma kalau misalnya buat hasilnya sih kalau buat saya pribadi pemakaian cowok ini sudah lebih dari cukup, apalagi ditambah cantiknya itu banyak banget, nggak bakal kepake kalau misalnya buat dipakai buat cowok. Itulah tadi beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari Oppo Reno 4F ini, dan tanda kutip kelebihan dan kekurangan ini versi saya, versi channel sesuai harga. Cuman tetap baliknya semua itu tergantung dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe dulu dong channel sesuai harga, dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ketika ada updatean video terbaru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.